Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaluddin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang memahami requirements dalam konteks rekayasa perangkat lunak. Topik pembahasan dalam video materi ini ada tiga ya. Yang pertama itu adalah pengenalan requirements engineering. Yang kedua adalah pembahasan tentang jenis-jenis requirement. Yang ketiga kita bahas seperti apa itu proses pengumpulan requirement ini. Dalam rekayasa perangkat lunak, requirements engineering adalah serangkaian kegiatan penting yang meliputi identifikasi, pembuatan dokumentasi, dan pengelolaan kebutuhan. Tujuan utamanya adalah menghasilkan daftar lengkap kebutuhan software yang harus dipenuhi. Berikut adalah aktivitas utama dalam requirement engineering. Satu, ada inception. Nah, inception ini kegiatan awal yang membantu memahami sponsor proyek dan latar belakang pengembangan perangkat lunak. Tiga, ada initiation. Nah, mengumpulkan dan menentukan daftar kebutuhan dengan berkomunikasi dengan klien atau pengguna, juga menentukan lingkup pengembangan software. Ada tiga, dan nomor tiga adalah elaboration. Nah, memodelkan itu dan memperjelas kebutuhan perangkat lunak seringkali dengan membuat skenario penggunaan. 4. Ada negotiation. Menyepakati itu perubahan kebutuhan dengan melakukan negosiasi antara tim pengembang dan klien. 5. Itu specification. Specification membuat dokumen spesifikasi yang rinci untuk kebutuhan perangkat lunak seperti adanya SRS yang mencakup itu deskripsi fitur antarmuka dan kebutuhan non itu fungsional. 6. Ada validation. Nah, validation memastikan kebutuhan telah divalidasi dan sesuai dengan harapan stakeholder sebelum memasuki tahap perencanaan. Di 7 ada requirement management dan mengontrol. Itu dan ada juga mengevaluasi dan mengubah kebutuhan yang telah ditetapkan untuk memastikan adanya kesesuaian dengan perubahan proyek. Proses requirement engineering menghasilkan dokumen SRS yang berfungsi sebagai laporan formal yang ditulis secara sistematis. Dokumen ini juga mencakup pengenalan singkat, itu deskripsi fitur, kebutuhan antarmuka, kebutuhan non fungsional, dan juga lain-lain. Nah, dokumen SRS akan yaitu direvisi jika ada perubahan requirement. Validasi dilakukan dengan menggunakan yaitu checklist sebagai alat bantu untuk memastikan setiap requirement telah terverifikasi. Nah, dengan menyelesaikan proses requirement engineering, daftar lengkap kebutuhan software telah diidentifikasi dan spesifikasinya telah dibuat dengan lengkap. Berikut itu rangkuman pertanyaan validasi yang ada dalam checklist saat melakukan requirement engineering. 1. Apakah kebutuhan sudah dituliskan dengan jelas? 2. Apakah asal muasal atau sumber requirement tersebut sudah teridentifikasi? 3. Apakah requirement yang ditulis itu berada dalam lingkup proyek pengembangan software ini? 4. Ada siapa saja stakeholders yang merasakan dampak dan manfaat dari perangkat lunak ini? 5. Sudut pandang apa saja yang perlu diperhatikan dari berbagai stakeholders? 6. Apakah kita bekerja secara kolaboratif dan juga mencapai kesepakatan bersama untuk setiap requirement? 7. Sudahkah kita bertanya kepada orang yang tepat dan kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait requirement ini? 8. Sudahkah kita mengidentifikasi kebutuhan non-fungsional yang penting untuk software ini? 9. Apakah hubungan antara produk yang dihasilkan dengan requirement yang terkait dapat dilacak dengan jelas? Selain itu, terdapat 6 hal mendasar yang perlu dilakukan selama proses requirement engineering. Nah, sebagai pelengkap terhadap 7 aktivitas sebelumnya: 1. Identifikasi stakeholder. 2. Mengenali berbagai sudut pandang stakeholder. 3. Bekerja secara kolaboratif. 4. Itu bertanya kepada orang yang tepat. 5. Mengidentifikasi kebutuhan non fungsional. 6. Memastikan itu traceability atau itu ketelusuran antara produk yang dihasilkan dengan requirement terkait. Nah, terdapat 3 jenis requirement dalam software. 1. Business requirement. Sudut pandang itu project sponsor yang menentukan tujuan bisnis, organisasi atau produk itu sponsor dan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan. 2. User requirement. Sudut pandang pengguna sistem yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai saat menggunakan sistem dan menentukan input dan output sistem. 3. Sistem requirement. Kebutuhan yang diterjemahkan menjadi itu rancangan sistem terdiri dari fungsional, ada requirement atau kebutuhan fungsional dan non fungsional. Nah, requirement itu kebutuhan non fungsional.
Proses requirement engineering dianggap selesai jika semua kebutuhan software berhasil diidentifikasi dan spesifikasinya dibuat secara lengkap. Functional requirement berkaitan juga dengan kemampuan sistem, respon terhadap input pengguna, dan perilaku sistem yaitu sistem dalam kondisi tertentu. Non-functional requirement menentukan juga kualitas layanan yang diberikan oleh software, seperti usability, security, dependability, itu performance, dan juga operational requirements. Contoh, functional requirement dalam sistem akademik itu perguruan tinggi adalah pengelolaan data mahasiswa, tampilan informasi indeks, prestasi, dan pengisian rencana studi atau study. Contoh non-functional requirement meliputi waktu, yaitu tampilan halaman penuh dalam waktu kurang dari 10 detik, ruang penyimpanan sebesar 10 GB untuk data KRS mahasiswa, dan kebutuhan akses fungsional pencarian data mahasiswa dalam kurang dari 3 titik, yaitu dengan memahami perbedaan antara fungsional dan non-fungsional requirement. Dapat lebih jelas dalam mengidentifikasi dan mengelola kebutuhan software secara keseluruhan. Nah, kebutuhan fungsional berkaitan juga dengan fungsional sistem, seperti menampilkan data peserta, rekayasa perangkat lunak. Kebutuhan non-fungsional berkaitan juga dengan atribut kualitas sistem, seperti waktu tampilan data dalam waktu kurang dari 10 detik. Nah, proses pengumpulan kebutuhan dilakukan melalui pertemuan dengan stakeholder dan juga pengguna sistem. Tim software membuat daftar fungsi dan fitur yang diperlukan serta mengidentifikasi batasan atau constraints dari software. Hasilnya itu adalah daftar kebutuhan software. Tim software menentukan prioritas dari setiap kebutuhan, baik secara formal dengan teknik QVD maupun bicara informal. Selanjutnya, use case dibuat untuk setiap kebutuhan dengan diagram dan spesifikasi use case. Dalam requirement engineering, teknik itu pengumpulan kebutuhan kolaboratif, melibatkan kolaborasi antara stakeholders dan tim software untuk mengidentifikasi masalah, solusi, dan kebutuhan terkait. Praktik terbaik itu meliputi pertemuan formal, itu fasilitator, dan penggunaan alat bantu kolaborasi. Pengumpulan kebutuhan itu merupakan langkah penting dalam rekayasa perangkat lunak, dan teknik kolaboratif requirement engineering itu mendorong keterlibatan stakeholder. Dalam proses tersebut, quality function deployment atau QVD adalah teknik rekayasa kebutuhan untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna menjadi kebutuhan teknis perangkat lunak. QVD menghasilkan expected requirement yang diperlukan dan existing requirement yang melebihi ekspektasi pelanggan. QVD membantu menentukan prioritas kebutuhan. Use case adalah teknik untuk menggambarkan penggunaan sistem. Use case menjelaskan aktor dan tindakan yang dapat dilakukan. Spesifikasi use case juga diperlukan untuk merancang perangkat lunak. Use case digunakan untuk memahami fungsi dan fitur software. Selain use case, hasil rekayasa kebutuhan termasuk pernyataan kebutuhan, lingkup sistem, data pengguna, dan stakeholder, deskripsi lingkup teknis, dan lain-lain. Work product yang dibutuhkan bervariasi sesuai dengan software yang dikembangkan dan metode pengembangan yang digunakan. Validasi kebutuhan penting untuk memastikan konsistensi spesifikasi yang jelas, model yang benar, dan kebutuhan yang implementable dan dapat diukur setelah itu diimplementasikan. Dalam pengumpulan kebutuhan, hindari kesalahan umum seperti terlalu fokus pada jumlah fitur daripada kualitas, konfigurasi yang rumit, dan kinerja tanpa memperhatikan atribut kualitas lainnya. Nah, melibatkan stakeholders dan menghindari kesalahan umum adalah penting dalam pengumpulan kebutuhan. Mungkin sampai di sini saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.